Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat atas rahmat dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita masih berada pada aktivitas yang dakwah, menyampaikan dakwah bil haq, duduk di dalam satu bangku diskusi yang memang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa, siapa lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat daripada beliau, dakwah beliau, sehingga pada saat ini kita masih tetap istiqomah menjalankan dakwah ilallah, dan insyaallah hingga anak cucu kita sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang ada dimanapun Anda berada, baik di rumah, dalam perjalanan, dan saya Muhammad Haikal Dapitan selaku pimpinan wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, seperti biasanya dari Jumat, dari pekan ke pekan menyapa Anda dalam program Obrolan Jumat Mubarak. Dan hari ini kita telah masuk pada tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah, 20 Agustus 2021 Miladiah. Program ini RRI Pro 1 Ternate bekerja sama dengan Prima DMI Maluku Utara, dan tema yang kita bahas pada siang atau pagi menjelang siang hari ini yaitu mengamati fenomena akhir zaman. Sekali lagi, mengamati fenomena akhir zaman. Dan para pendengar yang ada di rumah, saya akan menyapa saudara-saudara saya, remaja masjid, bapak atau ibu, majelis talim, pengurus BKM masjid, dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, baik itu di Kabupaten Halmahera Barat, Jailolo, Halmahera Tengah, Weda, Halmahera Timur, Maba, Halmahera Selatan, Labuha, kemudian Kabupaten Halmahera Utara juga Tobelo, ada di Kepulauan Sula, juga Morotai, Taliabu, dan tentunya di Kota Ternate dan Kota Tidore. Mudah-mudahan pada obrolan ini Anda ikut mendengarkan, dan sebentar nanti kami berharap Anda bisa ikut bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI Ternate untuk bertanya kepada kedua narasumber yang kami hadirkan di studio pada saat ini. Dan untuk tanya-tanya di 0921 3125521 atau di 0821 14464 708. Sekali lagi, tema kita mengamati fenomena akhir zaman. Oke, para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai obrolan kita selama 1 jam ke depan, saya sapa terlebih dahulu dua narasumber yang sangat luar biasa, dan saya sangat berterima kasih mereka bisa luangkan waktu untuk bisa hadir di obrolan Jumat Mubarak ini, karena saya sangat tahu dan mungkin para pendengar juga di rumah tahu bahwa kedua tokoh ini sangat sibuk, tetapi karena dakwah ilallah, karena ingin berbagi dan ingin memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara ataupun di provinsi lainnya, mereka bisa hadir di tengah-tengah kita di ruang dengar para pendengar sekalian. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang pertama, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andus Eko Parasetyo Siswanto MSI. Beliau adalah selaku Wakapolda Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Saya nih perjalanan dengan beliau sedikit
para pendengar diundang. Sangat suatu penghormatan bagi saya, Pak, bisa Bapak hadirkan, Bapak undang saya di kantor Polda Maluku Utara untuk berdiskusi sedikit. Dan Bapak ini milenial sekali para pendengar, sangat sport dengan seluruh aktivitas para kaula muda Ustazah. Luar biasa. Maka saya tertarik, saya teringat kembali dengan Bapak Kapolres yang dulu tuh, Pak Azhari Juanda. Persis sama dengan beliau nih sifat dan karakternya. Mudah-mudahan Bapak bisa bersinergi dengan Prima Devi Maluku Utara, insyaallah. Dan yang kedua, Tuan Guru kami yang kami muliakan, yang sudah tidak asing di ruang dengar Anda para pendengar, siapa lagi? Al-Ustazah Hajjah Radia M. Al-Hadar. Beliau adalah selaku ketua majelis, ketua Ar-Ridha, ketua lembaga dakwah Ar-Ridha Maluku Utara. Luar biasa sekali hadirnya beliau di dalam studio ini, Masya Allah para pendengar. Insya Allah sebentar kami berharap Anda di rumah bisa ikut bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajjah sehat selalu? Alhamdulillah. Nampak cerah, nampak cantik, Masya Allah, karena wudhu, karena amalan-amalan beliau. Beliau ini tawadus sekali para pendengar. Beliau amalan-amalan beliau kirim ke saya. Kenapa Ustazah tidak teruskan langsung ke grup? Saya berpikir Masya Allah tawadunya beliau. Ya sudah, saya teruskan ke grup. Ada grup kami juga, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustazah bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus bagi generasi muda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita. Ustazah. Insyaallah. Oke. Terkait dengan tema mengamati fenomena akhir zaman. Kalau kita lihat yang sekarang ini terjadi bencana di mana-mana, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegur kita. Ad-dunya mataul gurur, ya Ustazah, dunia ini kesenangan yang menipu saja. Sebentar ini kita akan dengarkan pengantar dari kedua narasumber kita, mudah-mudahan dari dua sisi agama dan sisi sosiality, ya. Mudah-mudahan bisa bersinergi dan bisa kolaborasi. Ini sangat luar biasa para pendengar. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk bisa ikut gabung di 0921 31255521 atau di 0821 14464 708. Siapa yang lebih dulu nih saya berikan? Ustazah dulu. Ibu Hajjah, Ustazah Hajjah Radia M. Hadar, untuk memberikan pengantar terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini, yang kita obrolkan, yaitu mengamati fenomena akhir zaman. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di rumah yang saya cintai, alhamdulillah pagi hari ini saya ada kesempatan untuk bisa langsung dialog dengan Bapak Ibu di rumah, terutama majelis ta'lim yang tersebar di seluruh Maluku Utara. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Haikal, serius satu macam kesibukan, tapi kalau memang ada call untuk bisa masuk di sini, tetap saya tidak akan menolak. Karena itu, ya, karena dakwah kita, apalagi saudara-saudara kita yang berada di pedesaan jauh terpencil, ya, RRI merupakan satu sarana yang sangat efektif. Nah, itulah barangkali sehingga saya berupaya untuk bisa hadir, karena mungkin sekarang ya dalam usia-usia kita yang udah lanjut ya. Saya sekarang udah masuk 70, Pak. Jadi memang agak turun ke lapangan itu, kadang-kadang anak-anak bilang, "Bu, harus bawa pengawal 2," gitu katanya. Tapi saya sendiri berasa sehat, alhamdulillah. Cuman karena memang COVID yang sekarang ini, maka kita harus kurangi frekuensi kita memang agak turun. Namun untuk di dalam kota Ternate, alhamdulillah masih jalan, ya. Saya sangat tertarik dengan pengantar atau tema kita pada hari ini, yaitu mengamati fenomena akhir zaman, ya. Saya mungkin dalam pengantar ini membawa satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadisnya sebenarnya sangat panjang. Kalau kita tulis, saya ingat waktu kita masih di kelas 3 muallimat itu luar biasa. Kalau kita tulis tangan sampai 8 halaman, tapi saya singkat aja, ya. Satu ketika datang Jibril alaihissalam. Ketika itu Jibril itu berupa satu laki-laki yang sangat ganteng, ya.
tiba-tiba datang mendekati Rasulullah, sangat dekatnya sampai lututnya dengan lutut Rasulullah itu bersentuhan. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Dalam hadis itu saya cuma mungkin ambil pembukaan saja. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ittala alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidun sawadi sya'ri la yura alaihi minna hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Saya singkat saja. Tiba-tiba jadi para sahabat semua itu kaget, kok orang ini nggak ada tanda-tanda kalau ini perjalanan jauh kan, seperti itu. Hanya para sahabat itu diam semua mereka karena takjub, ganteng orangnya belum pernah dilihat. Tiba-tiba dia bertanya, pertanyaan ini aneh ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, coba kasih informasi ke saya tentang Islam. Rasul menerangkan dari 1 sampai 5. Setelah selesai dia sendiri yang mengatakan, sadaqta ya Muhammad, engkau benar. Seterusnya dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad, coba informasikan ke saya tentang iman. Maka Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan al-iman itu ada 6. Artinya iman itu ada 6, kita udah tahu semua. Saya singkat. Kemudian yang ketiga dia berkata akhbirni anil ihsan. Coba kasih informasi ke saya tentang ihsan. Maka dikatakan antara wa'budullah ka'annaka tarahu ya, dan seterusnya. Setelah itu para sahabat terdiam karena orang yang bertanya ini yang membenarkan. Qala sadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Heran para sahabat ini, kok orang yang tanya justru dia yang membenarkan. Dan yang terakhir ini sangat fenomenal sampai sekarang. Itu dia bertanya tentang, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Hai Muhammad, coba kasih tahu ke saya bagaimana tuh hari kiamat. Nah, ini sangat bersinergik dengan hari ini kita bicarakan tentang hari kiamat. Nah, saya dalam penafsiran hadis ini saya lihat yang pertama yang ditanyakan kepada Rasulullah dan yang terakhir ini Jibril ini berkata, hai Muhammad, coba informasikan saya tentang bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah itu Rasul mengatakan, bersabda, antali dal amata rabbataha, engkau akan melihat suatu ketika hamba memperanakan tuan. Nah, dalam penafsiran hadis ini artinya orang-orang desa itu belakangan jadi pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin yang kita. Jadi kalau dulu itu kan yang menikmati pendidikan kan orang kota. Nah, sekarang kan terbalik. Justru karena perjuangan, entahlah mungkin karena di masyarakat itu bahwa kita ini hidup susah, hanya perjuangan ketika kita keluar itu kita bertekad bahwa saya harus berhasil baru saya bisa kembali. Nah, sekarang kan memang ternyata seperti itu. Yang berikutnya Rasul mengatakan engkau akan melihat bahwa orang akan berpakaian compang-camping. Ini kan masalah sosial sebenarnya. Kalau zaman dulu orang berpakaian compang-camping atau sobek itu berarti karena mereka itu susah kan. Tapi sekarang kan terbalik. Maaf saja kita nanti lanjutkan karena menarik sekali nih. Iya, silakan. Ingin ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Pak Imam ngade ini. Rindu sekali Pak Imam. Rindu sekali Pak Imam pesuara nih. Suara dari tadi lagi. Mungkin Pak Imam so dengar nih Ibu Haja Ustazah Radia pesuara. Pak Imam mau bertanya kayaknya nih. Apa Pak Imam mau tanya nih? Silakan Pak Imam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi menyangkut akhir zaman. Akhir zaman ini kalau mau lihat situasinya beda jauh dengan awal zaman. Nah, ini ya. Kalau orang kajikan menyangkut akhir zaman, awal zaman itu beda jauh. Beda jauh dengan arti bahwa sekarang ini perlu banyak sosialisasi menyangkut keagamaan. Bangsa sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu itu saya punya sudah, apa kita tambah. Tapi sekarang ini saya punya sebenarnya saya tambah lagi. Bagaimana kita orang punya bangsa ini awal akhir zaman ini dia maju bagaimana? Ini yang menyangkut agama ini sehingga perlu ditata betul-betul. Begitu orang sekolahnya tinggi,
pandai. Ketika duduk di tempat yang tertinggi, mereka ada yang berkepentingan diri sendiri. Ini yang tadi bagaimana kalau kita orang tinggalkan saja ini bangsa akhir zaman ini seperti ini sudah merdeka. Kita merdeka sudah 76 tahun. Baru saja kita laksanakan proklamasi 17 Agustus. Itu dengan kesadaran. Sadar demi untuk majukan kita punya negara ini. Tetapi ternyata kalau mau lihat, subhanallah, ini kira-kira bagaimana. Terima kasih Ibu narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dijawab langsung saja. Baik, tadi yang mungkin tadi hadis itu yang saya sampaikan belum selesai, tapi mungkin kita potong saja. Ya. Saya sedikit sebelum menjawab itu. Antaral hufatal uratal alah. Engkau akan melihat yang kedua ini. Engkau akan melihat orang berjalan dalam keadaan compang-camping pakaiannya, ya kan? Kemudian yang berikutnya, engkau akan melihat banyak masjid yang dibangun, tapi isinya kosong. Seperti itu. Nah, ini memang fenomena akhir zaman ya, kita memang lihat sendiri ya, apalagi Pak Wakapolda ini kan benar-benar sangat tersentuh langsung atau menyentuh langsung dengan hal-hal seperti itu ya. Saya melihat fenomena akhir zaman ini memang seperti itu. Kadang-kadang anak-anak juga tidak lagi respect sama orang tua ya. Tidak lagi menghargai. Kalau dalam agama itu kan dikatakan ikhtarim kullu man kibari minka warham kullu man sigari minka. Hormatilah orang yang lebih tua dari engkau dan sayangilah orang yang lebih muda dari engkau. Ini akhlak agama dikatakan al-akhlaqu ka'uddin, bahwa sesungguhnya akhlak itu, moral itu adalah bejana agama. Jadi kalau bejananya ini pecah, bagaimana air bisa masuk? Nah, ini yang mesti kita lihat mungkin. Jadi pertanyaan tadi bagaimana fenomena akhir zaman ini, memang kita mungkin pertama itu memang lingkungan keluarga ya, bagaimana orang tua, bapak menjadi imam, anak dan istri menjadi makmum, pembantu semua jadi makmum. Kalau kita dirikan atau kita memang tata rumah tangga seperti ini, saya yakin mungkin dari 3 anak itu ya, isi otak kan pasti beda-beda ya. Tapi kita berharap dari 3 anak itu misalnya, mungkin 1 itu yang bisa menjadi panutan dalam keluarga ya. Jadi barangkali pertama dari memang rumah tangga, kemudian masyarakat atau lingkungan, dan selanjutnya mungkin yang kita lihat sekarang ini teknologi yang begitu canggih ya, ada positifnya, ada negatifnya. Ya tergantung dari kita bagaimana menerima. Saya sendiri butuh, misalnya saya harus turun kemana-mana ya, saya harus dakwah. Tapi dengan adanya ini, saya kumpulkan mereka ibu-ibu, saya minta tanya nomor HP-nya berapa, saya tinggal buat satu grup. Berarti kan dakwah saya kan jalan terus daripada saya harus turun dengan keadaan atau situasi seperti ini. Jadi memang kita pandai-pandailah memanfaatkan situasi sehingga yang negatif pun insya Allah akan jadi positif. Saya kira nanti Bapak yang menambah. Luar biasa, Masya Allah. Itu para pendengar. Tadi pengantar dari Ustazah itu saya kutip sedikit bahwa tanda-tanda fenomena akhir zaman diantaranya ada yang anak yang masih muda belajar agama atau apapun itu tapi sudah tidak menghormati orang tua lagi. Atau yang kerap kita lihat sekarang ini, anak durhaka kepada orang tua dan segala macam. Mungkin seperti itu ya para pendengar dan para generasi muda yang sedang mendengarkan siaran ini, dan ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita kaula muda untuk mari kita amati kembali fenomena akhir zaman. Kalau dari Pak Wakapolda terkait dengan tema yang kita bahas atau kita obrolkan pada pagi hari ini, mengamati fenomena akhir zaman. Ini mungkin dari segi sosialiti mungkin Pak Wakapolda, silakan Pak. Betul. Terima kasih Mas Haikal, Bu Tazah. Pada kesempatan siang hari ini saya terima kasih, puji syukur pada Allah. Saya mohon maaf sebelumnya, saya perkenalkan diri, saya datang dari seberang, dari Jawa, dan menjadi pengalaman dan kebanggaan saya bisa hadir di sini di Ternate wilayah timur, dan saya selama tugas memang baru kali ini di wilayah timur. Semoga saya bisa diterima jadi warga Maluku Utara ini. Amin. Dan saya sangat bangga dan senang, pemandangannya bagus, masyarakatnya juga alhamdulillah. Familiar. Bagus.
Dan memang sejarah Ternate ini saya masih ingat waktu SD dulu. Pelajaran sejarah kerajaan Tidore, Jailolo itu masih ternyata baru kali ini saya melihat. Berpuluh tahun yang lalu saya sudah ingat, sekarang faktanya sore datang ke sini. Alhamdulillah. Baik, tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan dari kajian agama, dan tentunya ini yang tidak terlepas akan berbanding lurus dengan situasi sosial sekarang ini. Betul. Beberapa saat yang lalu memang kita melihat contoh sajalah waktu Piala Eropa. Nah, itu sudah kelihatan sekali bagaimana tanda-tanda itu kelihatan. Bendera di mana-mana. Bendera di mana-mana. Terus kemudian ada selebrasi yang tidak baik, yang viral. Itu salah satu tanda yang tidak bagus. Itu adalah remaja semua. Namun demikian memang dari sisi agama seperti itu, kami dari kepolisian juga, aparat keamanan juga melihat hal-hal yang terkait dengan dekadensi moral itu cukup banyak. Kasus-kasus yang melibatkan ya mungkin orang-orang yang posisinya tinggi, status sosialnya tinggi juga ada. Dan bahkan kita pernah mendengar Pak Kiai-Kiai atau Ustaz itu yang menyampaikan bahwa memang salah satu tanda akhir zaman adalah tersebarnya fitnah dan kejahatan yang marak gitu Bu Ustaz. Betul. Nah, ini betul. Apa yang terjadi sekarang ini betul-betul udah fakta. Menarik nih Pak Wakapolda. Ada penelpon dari luar ingin bertanya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih? Pak Abdul di Tidore. Oh, silakan Pak Abdul. Ya, assalamualaikum Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ibu ini kan pernah jadi ketua BKMT Maluku Utara ya? Iya, Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, begini, kalau seandainya BKMT Maluku Utara kerjasama dengan Kapolda Maluku Utara, Polres Kota Kabupaten di Maluku Utara, bagaimana mensinergikan supaya turun ke kampung, desa dan sebagainya, supaya bisa menceramah ini bagaimana hukum tentang minuman keras ini dihukum itu bagaimana, di agama itu bagaimana, supaya dia bisa tentang agama juga tentang hukum negara juga bisa begitu. Betul. Supaya dia sejalan, jangan cuma Kapolda atau Wakapolda bicara di RRI, Kapolresnya bagaimana, Kapolseknya bagaimana, itu tidak bisa sinergi gitu. Jadi BKMT juga bagaimana di Maluku Utara, terus apa ini yang Dewan Masjid Indonesia Maluku Utara, Prima DM. Bagaimana? Alhamdulillah kami selalu kontak dengan remaja-remaja masjid yang ada di Maluku Utara Pak. Jalan terus. Di kota kabupaten sudah terbentuk belum? Sudah, remaja masjidnya sudah terkonek dengan kami semua. Tapi di Tidore belum tersentuh masalah itu. Iya, kalau dari Tidore, maaf Pak, kalau dari Tidore kontaknya sudah ada. Tinggal kami karena pandemi ini kami masih tertahan untuk bisa safari di sana. Mungkin setelah ini kami akan safari di sana. Jadi begini, supaya dia bisa Kapolda bisa, polisi bisa kerjasama dengan MUI, kerjasama dengan Prima DMI. Majelis Taklim Maluku Utara. Ya, kebetulan saya juga memang salah satu wakil ketuanya MUI Maluku Utara. Iya, memang begitu supaya kerjasama toh, supaya dia bisa bagus toh, supaya ini haram dari seginya agamanya begini, dari segi hukum negaranya begini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul ini kayaknya penelpon baru di program acara Jumat Mubarak dan di RRI ya. Luar biasa program ini bisa menarik magnet semua untuk masuk bertanya di sini. Jadi luar biasa kehadiran Ustazah dan Bapak ini sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Silakan mungkin dilanjutkan Pak. Baik. Jadi dari aspek tugas-tugas kami di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat memang betul. Tadi sudah kami contoh salah satu fenomena yang menjala di lingkungan kita ini, kasus-kasus yang marak terkait dengan, mungkin mohon maaf, tadi contohkan Bapak tadi masalah minuman keras juga. Dan memang alhamdulillah kita secara khusus di Polda Maluku Utara, Pemda sudah membuat aturan yang terkait dengan minuman itu sudah memang 0%, dan kita beberapa waktu lalu memang melakukan tindakan yang cukup keras dan bagian dari upaya kita untuk mengurangi kasus-kasus kriminal.
Kemudian yang terkait dengan hal-hal yang tugas kami tentunya dari sisi agama juga disebutkan dalam Al-Quran. Kalau saya bisa terjemahnya aja ya. Kalau bisa saya ngapal. Ini Al-Imran ayat 104 ya. Betul, Pak. Ya, dan adalah ada di antara kamu sebagai golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian mudah-mudahan mereka yang beruntung. Amin. Alhamdulillah tugas kami ini ya sesuai tadi itu. Amin. Amin. Apa yang terjadi fenomena sekarang, apapun potensi kami akan kita kerahkan di situ. Dan memang polisi tidak bisa sendiri. Tadi sudah Pak dari Tidore tadi betul sekali. BKMT ya, BKMT yang disarankan supaya kerjasama. Memang Bapak dari Tidore tadi, kami ini secara khusus menjalin koordinasi dan kerjasama semua komponen masyarakat, potensi masyarakat yang ada, termasuk MUI. Dalam rangka juga sama ini kalau pandemik, ini juga kami membangun kerjasama dengan semua stakeholder yang ada. Dan ini memang bagian dari upaya supaya ke depan kita semuanya generasi muda, kemudian dari pergaulan-pergaulan ini bisa kita cegah terjadinya hal-hal yang merugikan dengan upaya yang kerjasama tadi itu. Iya, betul. Oke, Pak. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Abdul di Tidore dan mungkin ditanggapi oleh Ustazah juga. Iya, jadi memang ada beberapa kendala ya. Iya. Kalau saya 3 periode Pak, jadi ketua BKMT Maluku Utara. Alhamdulillah ketika itu memang sangat-sangat aktif ya. Jadi kita memang ke 9 kabupaten kota yang kita sudah turun, tinggal yang terakhir yang baru kabupaten baru Taliabo ya, Taliabo saja yang belum. Kebetulan periode berikut karena saya merasa memang juga sudah cukup ya, 15 tahun itu udah cukup jenuh juga ya. Jadi kita pergantian pengurus baru, tapi mungkin karena mereka juga punya kesibukan ya, karena PNS juga dan lain-lain. Kalau saya ini kan free ya, saya orang bisnis. Jadi mungkin, namun saya turun kemana-mana pun, walaupun saya pakai bendera lain, misalnya lewat Al-Khairat atau lembaga dakwah dan pendidikan Ar-Ridha. Tapi kalau Ustaz Radia itu memang identik dengan BKMT. Seperti itu. Jadi saya alhamdulillah hari ini, tadi waktu saya keluar, anak saya di rumah bilang begini, Bu, nanti kalau ini Ibu minta nomor teleponnya Pak Kapolda Bu, biar kita sewaktu-waktu kan. Kalau iya insya Allah nanti Ibu ingatkan. Boleh. Iya nanti sebentar. Maksudnya sewaktu-waktu, karena memang anak-anak ini juga mereka itu mengcover semua kegiatan saya. Alhamdulillah jadwal saya mereka yang atur ya. Kalau saya misalnya di luar daerah, karena sekarang ini pandemi ini sejak sejak pandemi awal itu memang saya sudah nggak kemana-mana ya. Waktu itu kalau nggak salah saya di mana waktu itu saya di Madinah kalau nggak salah 2 hari di Madinah terus terjadi lockdown ya. Itu saya di Madinah pas di Madinah jadi lockdown. Jadi anak-anak tanya, Bu bisa pulang nggak nih? Ya pulang dong, masa nggak bisa pulang sih? Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya kerjasama kita termasuk dengan RRI luar biasa. RRI saya sangat respon. Saya di RRI itu sejak masih kecil ya, masih di bangku itu. Jadi sudah berganti beberapa puluhan mungkin ya. Jadi mungkin kerjasama kita bersinergi, kita turun kemana mungkin bisa, atau minimal kita adakan tablik akbar di tiap kabupaten kota ya. Kita kerjasama dengan pemerintah setempat, Pemda maupun MUI ya. Kebetulan saya juga salah satu ketuanya. Jadi memang masyarakat ini sangat-sangat merindukan kehadiran kita. Makanya saya sering kadang-kadang ketika saya ceramahkan mereka berurai air mata. Ini sampai sekarang saya luar biasa. Saya kalau ingat Ustazah ketika Ustazah turun rasanya ini sejuk, kita dengar begini. Jadi saya mencoba kalau ketika kembali, saya mencoba untuk mereview untuk dengan teman-teman ini. Cuma kadang kita kendala di lapangan, ketika kita wakilkan orang lain, justru mereka menolak. Nah kalau saya ada waktu yang sama, misalnya Maulid atau Isra Mi'raj dari waktu yang sama, misalnya ke 10 kabupaten kota ini kan mustahil. Nah itulah mungkin
termasuk sisi finansialnya juga keterbatasan. Jadi mungkin kalau kita kolaborasi, berarti kan insya Allah ya kita bisa niat kita untuk dakwah ya, insya Allah akan bisa sebagaimana yang disampaikan tadi Pak siapa namanya? Pak Abdul dari Tidore ya. Sehingga mungkin awalnya kita jangan jauh-jauh dulu lah toh. Misalnya ke Tidore yang kita bisa jangkau, ke Halbar yang kita bisa jangkau, yang dekat-dekat aja dulu. Sehingga sosialisasi keberadaan kita ya, kolaborasi kita bahwa bukan cuma lewat udara, tapi kita juga memang langsung face to face, door to door, kita bisa, insya Allah, saya yakin seperti itu ya. Jadi barangkali saya tambahkan sedikit itu, mungkin lebih lengkap lagi. Silakan Pak, mau ditambahkan. Soalnya dengan kondisi sekarang ini, kita harapan Ibu tadi betul, kita mau langsung on the spot gitu ya. Betul. Tapi memang perlu kita perhatikan kondisi pandemik ini, jangan sampai nanti upaya kita yang baik menjadi hal yang kurang baik. Harus diwaspadai. Dan terima kasih atas saran masukan dari Pak Abdul dari Tidore tadi. Dan secara khusus pihak kepolisian saat ini memang dalam kondisi pandemik terus melakukan kolaborasi semua pihak. Dan tentunya dalam kacamata hukum kita juga berusaha untuk memberikan pemahaman. Dan memang semua energi Polri ini ke arah dengan situasi seperti ini. Dan secara khusus dari jajaran kepolisian dalam kacamata pembinaan anak muda, generasi muda, kita juga banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada. Contoh saja misalnya kita kegiatan-kegiatan misalnya dalam lingkup Polres misalnya ada kegiatan pembinaan khususnya misalnya adik-adik yang akan menjadi anggota Polri, ada juga seperti itu. Dan kita juga memberikan fasilitasi. Dan alhamdulillah di Maluku Utara ini kami sampaikan dari adik-adik yang selama ini ikut tes, kemudian kita berharap memang menjadi bagian yang penting untuk generasi kita, khususnya menjadi Polri, ternyata cukup banyak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di SPN kita di sana sudah sekarang mendidik lagi mendidik kurang lebih 260 orangan. Jadi ada itu potensi bagus. Dan kita kemarin juga mengirim potensi adik ke Semarang, Akademi Kepolisian ada 4 orang. Alhamdulillah kemarin 3 orang masuk, 1 orang kemarin kena COVID. Jadi adik kita ada sayang, saya bilang ini Dik harus berangkat dan jangan pulang lagi. Ternyata ada yang kena COVID. Ini bagian-bagian pembinaan untuk penguatan tadi untuk adik-adik generasi muda di sini supaya lebih maju lagi lah dan tidak mau kalah dengan wilayah lain. Iya betul. Karena itu Mas. Oke, makasih Pak Wakapolda. Kita balik ke tema atau topik yang kita bahas, yaitu mengamati fenomena akhir zaman. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya sampaikan kepada para pendengar yang ada dimanapun, di rumah, di perjalanan, para remaja masjid, majelis taklim, kemudian Bapak Ketua BKM dan pengurus masjidnya, jika Anda ingin ikut bergabung bersama kami, tanya-tanya soal apapun itu, bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Oke, saya kembali ke Ustazah Radia, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wakapolda bahwa sering terjadi fenomena yang dari tahun ke tahun dan tidak bisa dirubah, itu tetap berjalan terus, tentang bola kaki atau Piala Dunia ini, yang memang setelah itu bendera ada di mana-mana, telanjang dengan mudahnya seperti itu. Mungkin kemudian bukan cuma fenomena yang terjadi di kita, di manusia atau ruang lingkup kita, tapi fenomena alam yang terjadi, Ustazah. Kita lihat bahwa gerhana berganti dari tahun ke tahun itu berurut. Mungkin kemudian terjadi bencana di mana-mana, bahkan yang sekarang ini terjadi batu bacan atau batu-batu yang lain timbul, segala macam batu timbul. Mungkin seperti ini Ustazah, berikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, ataukah tanggapan dari pertanyaan ini sesuai dengan mungkin dari sisi pandangan agama dari Ustazah sendiri. Silakan Ustazah. Baik, memang di hadis Riyadhus Shalihin saya memang rujukannya pakai hadis Riyadhus Shalihin, lebih banyak dari situ. Itu hadis kitab ini disusun oleh
Abu Zakaria An-Nawawi. Kita sering Imam An-Nawawi. Itu di Babul Mansurat, bab yang terakhir. Di situ dijelaskan semua tentang fenomena akhir zaman. Di antaranya saya teringat tadi Ananda Haikal yang mengatakan bahwa tiba-tiba timbul batu bacan, tiba-tiba timbul Maluku Utara ini semua emas. Masya Allah. Itu kalau kita melihat dari satelit itu kan Maluku Utara Halmahera ini hampir semua emas. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, saya lupa perawinya siapa. Tapi yang dikatakan di situ bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah bermunculan atau tambang-tambang emas itu di mana-mana. Dan sekarang kita memang sudah lihat jelas memang ya, pengamatan kita sudah tahu benar di mana-mana. Bahkan ada di mana barusan itu saya pernah ada lihat di Facebook, dia bisa ketika mendulang itu emas satu itu luar biasa ya kan, seperti itu. Nah, ada dalam hadits Rasulullah SAW di Babul Mansurat itu dikatakan suatu ketika kita ini disuruh untuk bersedekah. Bersedekahlah kamu sebelum seorang saudagar, sebelum seorang agnia, seorang kaya, satu ketika dia keluar, dia bawa emas dan perak di tangan kanan dan kiri. Tapi semua orang tidak menerima karena mereka semua sudah punya. Itu Masya Allah ya. Karena pada akhir zaman itu batu-batu dan pasir itu semua sudah berubah menjadi emas. Makanya orang tidak butuh lagi. Nah sekarang orang butuh duit karena memang tidak punya duit. Ada orang peminta-minta, gelandangan dan di mana-mana. Ya karena memang situasi ekonomi kita yang seperti itu. Tapi kalau kita semua sudah makmur, ya dikasih sedekah pun kita merasa malu kan seperti itu. Kadang orang berniat baik misalnya, saya ingin menghadiahkan ini terus. Kenapa nggak kasih aja ke orang lain yang lebih membutuhkan? Saya kan masih bisa makan, kan seperti itu. Nah akhir zaman itu memang diramalkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Bersedekahlah kamu ketika orang masih mau menerima. Karena suatu ketika saudagar keluar menawarkan emas dan perak di kiri kanan tangannya itu, orang semua menolak. Karena dunia sudah makmur. Bahkan dalam hadis ini dikatakan satu buah apel itu bisa dimakan oleh satu peleton pasukan. Apakah ini memang dunia sudah makmur sehingga orang menanam itu sudah sedemikian mudahnya, atau karena memang rekayasa sehingga apel itu bisa menjadi besar? Wallahu a'lam bishawab. Ini tinggal kita melihat akhir zaman ini seperti apa. Jadi saya kira ini memang kita alhamdulillah, makanya saya sangat tertarik kemarin tema yang diberikan ini, karena memang ini satu tema yang sangat menantang ya saya untuk bisa yang selama ini mungkin hadis ini kurang dieksplor sehingga dia sepertinya terpendam begitu saja. Ternyata kan memang hadis ini ada ya, seperti itu. Akhir zaman itu ada. Begitu juga tentang keluarnya Dajjal menawarkan surga dan neraka. Apakah ini arti harfiah atau arti maknawiyah? Ya kan? Harfiah kan kita tahu, karena ketika Dajjal membawa surga dan neraka itu menawarkan, ayo masuk ke surga. Padahal Rasul katakan, idz qala jannah fahuwan nar wan nar huwal jannah. Apabila dia mengatakan bahwa itu adalah surga, sesungguhnya itu adalah neraka. Dan dia mengatakan itu neraka, padahal itu adalah surga. Tetapi ada ahli tafsir mengatakan, hadis mengatakan bahwa surga dan neraka itu bukan dalam bentuk surga dan neraka, tapi surga dan neraka itu adalah kenikmatan dan kesusahan. Menarik, Ustazah, menarik. Ya, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Rahmat dari Mangga 2. Oh, Pak Rahmat di Mangga 2. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kami sebagai orang tua. Memang fenomena akhir zaman ini kan sudah sangat nampak. Jadi sebenarnya saya hanya mengingat pada saat proses kejadian manusia atau Allah menciptakan manusia, bahwa para malaikat terkesan memprotes ya. Al-Baqarah ayat 23. Kenapa harus menciptakan manusia yang nantinya akan merusak di muka bumi? Betul. Kami sudah cukup karena kami selalu bertasbih dan selalu mengagumi Allah. Nah, itu kata malaikat. Nah, kalau saya melihat
apa yang dikeluhkan oleh malaikat itu kan memang ada dasarnya dan memang terbukti, tapi Allah lebih mengetahui dari apa yang tidak kita ketahui. Nah, ini mungkin bagi kami orang tua ya, mungkin karena lepas dari pembinaan terhadap anak-anak kita, karena memang pengaruh yang ada saat ini juga berdampak kepada pola hidup anak-anak atau generasi kita yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, kalau yang saya ingat dulu, orang tua pada saat mendidik kita itu cukup disiplin, cukup keras. Dan kita akhirnya alhamdulillah paham bahwa ini yang salah, ini yang kemudian tidak bisa, dan ini yang bisa. Tapi dari didikan itu, kita tidak meneruskan kepada anak-anak kita saat ini. Apa karena mungkin kita orang tua sibuk dengan pekerjaan untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita dalam rumah tangga, atau karena pengaruh teknologi. Nah, itu juga hari mungkin juga ada penjelasan dari Pak Wakapolda. Kadang-kadang apa tindakan kekerasan kita yang sekarang saat ini kita lakukan terhadap anak, itu bisa berdampak negatif, buruk kepada kita orang tua. Kadang kita dilaporkan mungkin saja karena ada Komnas HAM-nya, ada Komisi Perlindungan Anak, wah ini repot. Tapi dengan demikian anak-anak ini ya kita nggak tahu bagaimana pola kita untuk mendidik anak, atau bagaimana supaya yang jelas anak-anak itu tuh kita tuh tidak bandel, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kalau saya di masa saya kecil itu orang tua saya mendidik saya cukup keras dan disiplinnya luar biasa, sehingga kita tahu wah ya ini salah, walaupun memang kita sering merobos juga kesalahan itu, tapi paling tidak tidak bermasalah ya. Tapi ini kemudian kalau yang saat sekarang ini, terus kalau ada orang tua mendidik anak, atau mungkin ya nggak tahu ya apa latar belakangnya, mungkin karena emosi dan lain sebagainya, tapi kalau saya lihat banyak yang orang tua yang kadang-kadang juga bisa dilaporkan, bukan cuma di Ternate, mungkin di seluruh Indonesia ada melapor ke Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak. Nah, ini membuat begitu juga dengan guru-guru di sekolah. Kalau mendidik, mengajarkan disiplin, kemudian pukul anak, orang tua datang lapor, guru dan sebagainya. Ini yang repot. Nah, ini juga pengaruhnya juga fenomena yang akhir zaman yang bisa tampak karena dari pola hidup, kemudian pola mendidik anak kita di zaman sekarang ini mungkin agak keliru, atau mungkin menyimpan dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga ini juga dampaknya seperti itu. Akibat dari itu ya sekarang anak-anak yang jalan sudah dengan HP, pokoknya macam-macam lah teknologi itu. Jadi mungkin saya yakin dan percaya Ustazah dan Pak Wakapolda juga bisa melihat secara nyata di lapangan seperti apa pengaruh teknologi, pengaruh pendidikan orang tua di anak inilah yang bisa, yang tadi malaikat protes, wah ini kalau kita mereka kasih rusak dunia. Ya ini seperti sekarang. Jadi keteledoran kita orang tua untuk mendidik anak di zaman sekarang, ya itulah jadi kerusakan. Mungkin demikian, mohon penjelasan dan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat di Mangga 2. Ini juga penelpon baru. Mungkin ditanggapi oleh siapa? Pak. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Rahmat. Memang sekarang ini kalau kita mau bina adik-adik yang kelahiran tahun 2000-an ke atas, ini jam anak-anak milenial ya. Iya, betul. Saya merasakan betul, termasuk saya di rumah juga ada. Kalau kita terapkan seperti Pak Rahmat waktu kecil, mungkin Pak Rahmat dan kita hampir beda-beda tipis ya. Bagaimana orang tua kita kalau didik kita ini, waduh luar biasa. Kalau saya terapkan tidak nyambung nanti, bisa lain. Nah, ini memang dinamika, ada orang, ada waktu, ada orang. Nah, sekarang inilah anak-anak milenial yang mungkin pendekatannya berbeda waktu kita bandingkan zaman dulu. Saya menyadari, kebetulan saya juga pernah dinas di pendidikan di Akpol, kemudian di di PTIK, dan itu bagian anak-anak milenial semuanya. Saya merasakan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif tapi edukatif, dan itu lebih banyak kita arahkan. Dan memang Pak Rahmat, dari aspek-aspek pendidikan itu juga ada sisi yang perlu kita kuatkan. Dalam kacamata saya adalah disiplin terutama. Disiplin itulah menjadi kunci utama. Adik-adik ini bisa membangun karakter dirinya dengan baik. Generasi muda lebih bagus lagi.
Karena itulah satu-satunya kunci yang menurut saya bisa membentengi dirinya. Disiplin sholat, disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin makan, bahkan disiplin tidur harus diterapkan harusnya. Tapi anak-anak sekarang nggak bisa. Begitu makan handphone, lupa. Jam berapa? 9. Sholat Isya sudah belum? Belum. Isya dulu. Begitu selesai Isya, main lagi. Loh, jam 11. Loh, jam 11. Wah, tidur. Sebentar lagi ayah. Sampai malam juga dia. Itu tidak bagus. Nah, kemudian satu lagi ini, mohon maaf ini, mungkin fenomena yang saya temukan di bukan wilayah sini aja di Indonesia terkait dengan aspek-aspek kekerasan ya, kekerasan kekerasan seksual gitu ya pada anak itu, mohon maaf di tempat kita cukup tinggi. Betul. Ini memang kita prihatin. Pak Rahmat juga kita baca di media juga kita tahu itu hal-hal yang menandakan hal yang secara khusus kita harus tangani dengan baik. Kita harus preventif, edukatif, pencegahan terkait dengan kekerasan, terutama pada anak-anak terkait dengan seksual. Saya dari pihak kepolisian sudah cukup banyak data ini ya. Ini kemarin ya itulah bagian-bagiannya memang harus kita lawan. Kita lawan bergerak dengan PPA, badan-badan yang menangani masalah anak dan sebagainya itu. Kita harus berusaha seperti itu. Dan yang terakhir untuk Pak Rahmat, memang Pak Rahmat pesan kami, apapun yang terjadi di rumah itu jangan percaya dengan anak. Mohon maaf ini. Boleh anak itu di rumah manis-manis ria, nurut, tapi jangan contoh ternyata itu self defense dia. Cara penyesuaian diri dia dengan lingkungan. Tapi begitu keluar dia ternyata berbeda. Dan itu terbukti. Ada laporan-laporan orang tuh tidak percaya, anak saya di rumah gini sholat. Belum tentu. Ternyata mohon maaf ada yang kena narkoba, ada yang macam-macam lah seperti itu. Nah, itulah Mas Haikal. Nampak menarik nih. Kalau dari pandangan kacamatanya Ustazah Radia bagaimana? Silakan. Iya, jadi memang saya juga punya cucu. Jadi memang alhamdulillah masih dalam kontrol karena baru SMP kelas 2 ya. Dan sematawayang. Jadi memang masih bisa dikontrol dan alhamdulillah jarang sekali keluar kecuali ke sekolah atau itu ya. Masalah disiplin mungkin ya. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa disiplin itu memang sangat-sangat penting ya. Disiplin ini saya pikir kalau kita disiplin ala Rasulullah SAW, ini insya Allah kita tidak akan salah kaprah. Kalau 5 waktu ini kita terapkan dalam keluarga, maka anak itu akan disiplin ya. Subuh misalnya, awal sekali yang kita lapor kepada Allah SWT adalah sholat subuh ya kan. Setelah sholat subuh kita juga ada sholat duha. Nanti baru dilanjutkan jawabannya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Adi balik lagi. Saya balik lagi. Saya menuju ke Bapak Kapolda. Pak Waka. Saya hanya usul aja. Iya. Iya, Pak. Kata sama masyarakat. Iya. Kalau bagusnya Bapak Kapolda. Wakapolda. Kalau bagus itu setiap Jumat turun ke masjid agar supaya diberikan setelah selesai salat bisa kasih pengarahan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa ini Kapolda, ini Basua, ini Kapolda ini. Siapa? Begitu wakil Kapolda juga begitu. Ya. Tapi sampai saat ini Pak Kapolda ulang-ulang kali itu orang terkenal cuma dengan nama. Kalau dengan nama Kapolda, tapi Kapolda ini yang mana? Karena masyarakat ini ingin untuk temukan dengan Bapak Kapolda lewat itu misalnya hari Jumat atau waktu apa saja bisa, waktu juga bisa, masa dulu. Misalkan contoh seperti Bapak Azhar Juanda. Kapolda satu itu yang saya akui sekali itu. Karena mau temukan dengan masyarakat, dia masyarakat serang, ini betul ini ya gitu. Hanya di sini saja, terima kasih wabarakatuh. Nanti kita tahan jawabannya. Kita lanjutkan kembali jawaban dari Ustazah Radia, silakan. Baik, sampai di mana tadi lupa? Saya pun maklum nih. Disiplin tadi. Masalah disiplin. Iya, masalah disiplin. Iya. Jadi kalau
jangan kita berbicara masalah tahajud, berat buat anak-anak kan. Tapi ketika sholat subuh, kalau subuh berjamaah, ya, satu keluarga berjamaah, bapaknya imam, anak istrinya pembantunya jadi makmum, ini luar biasa, ya. Nggak usah kita sediakan ada musola khusus, nggak usah ruang tamu, ruang makan, apa semua kita bisa sulap sedemikian rupa sehingga itu merupakan. Nah disitulah akan terbangun misalnya. Nah, setelah sholat subuh, berarti kan anak-anak yang mau sekolah ya sekolah ya kalau pagi ya. Tapi kita bekali ya, saya ini mungkin ya, mudah-mudahan ini bukan sekedar ria atau memberikan ini bukan ya. Tapi saya itu disiplin ya, sebelum anak-anak itu ke sekolah itu dia harus sholat duha dulu. Jadi saya bilang begini, itu pergantian malaikat pagi dan malaikat siang, malam itu tetap ada. Jadi kalau ketika kita pagi, ketika malaikat turun, maka nanti sorenya dia melapor kepada Allah SWT, dia mengatakan, ketika aku turun, aku melihat hambamu sedang sholat. Dan ketika asar, dia juga melapor, ya Allah, ya Rabb, ketika aku meninggalkan hambamu sedang sholat. Jadi seperti itu. Jadi kalau awal hari memang kita sudah start dengan sholat duha, ya, insya Allah doanya kan indah ya. Kita tahu semua doanya, masya Allah. Rezeki udah dijamin, jika jauh didekatkan, jika mengandung unsur haram disucikan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya yakin ya, kita coba menanamkan selain dari sholat wajib itu sudah nggak ada tawar menawar, tapi sholat sunat duha coba kita 2 rakaat aja, nggak usah 12 rakaat. Kalau saya bilang ke jemaah nggak usah banyak-banyak bu, sunnah itu Allah tidak paksakan, yang penting kita kerjakan dan dia berkesinambungan tidak pernah putus. Insya Allah maka apapun yang kita minta, Allah kan berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah aku pasti berikan. Nah kita ini yang lalai. Jadi serana sudah dibuka seluas-luasnya oleh Allah SWT, tapi kita ya kadang-kadang jamaah bertahu, ustazah sudah sholat, sudah doa, tapi begini-begini anak melawan terus gitu. Ya mungkin belum, doa itu ada beberapa macam doa. Doa yang langsung kita minta dikabulkan oleh Allah, doa yang kita minta lama, doa yang kita minta tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Nah itu ibu tinggal pilih. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka di akhirat nanti Allah berikan, ini paketmu dulu yang engkau minta, aku tidak pernah berikan. Sekarang full, tidak dikurangi. Luar biasa, masya Allah. Ya, kadang-kadang mereka berkaca-kaca juga seperti itu. Jadi saya kira disiplin. Jadi kalau sholat 5 waktu, ini luar biasa ini. Artinya Islam kita ini luar biasa. Dari ibadah saja sudah diatur waktunya. Pagi kita harus sholat, jam sekian zuhur, jam sekian asar, maghrib, isya. Jadi kalau kita memang taat dengan waktu yang salat 5 waktu fi kulli awqat, insyaallah hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insyaallah. Saya kira luar biasa, masya Allah. Saya pun berkaca-kaca nih Ustazah dengan penjelasannya. Kalau dari Pak Wakapolda menanggapi tadi sanggahan dari Pak Imam Ngade. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Imam Ngade tadi. Memang bagian dakwah ataupun sosialisasi Kamtimas dari pihak kepolisian ini memang ada beberapa model, ada antara Jumat ini, dan memang pernah saya lakukan Jumat itu kita milih Jumat yang masjidnya yang jarang didatangi polisi, saya bilang gitu kan. Kita datang sana setelah Jumatan, kita mengambil waktu barang 15 menit menyampaikan pesan-pesan Kamtimas, itu memang ada. Saya terima kasih, ini akan saya sampaikan dan akan saya teruskan ke jajaran supaya masing-masing Polres, Kapolres dan Polsek itu mengambil waktu, minta izin kepada Pak Imamnya dengan ketua masjidnya, PKM-nya itu, supaya bisa ada waktu sedikit menyampaikan. Dan kalau memang ada kemudahan, biasanya membawa misalnya tiker namanya, atau untuk membantu masjid itu biasanya ada sarana kontak biasanya, karpet biasanya seperti itu. Dan memang itu bagian dari siar kita juga dari kepolisian untuk mendekatkan pada masyarakat. Dan secara khusus kami juga sampai sekarang masih terbantu Bu, terbantu dengan teman-teman Pak Imam yang memberikan informasi. Saya juga kadang di WA ini, diinformasikan Pak ini ada informasi ada anak muda lagi duduk di mana, apa jam-jam malam udah. Terima kasih. Itu ada seperti itu. Dan saya akan Pak Imam tadi menyampaikan Jumat akan kami kita akan tindak lanjuti dengan kegiatan itu. Jadi saya juga bisa minta untuk
di majelis taklim. Boleh. Sangat bagus. Ya, kalau kehadiran seorang Wakapolda di tengah-tengah majelis taklim ini kan luar biasa. Iya, betul. Buat ibu-ibu ini kan mereka itu kan sangat-sangat butuh ya. Ya, bukan saja mereka, termasuk saya juga. Kita ini kan manusia ini kan kadang jenuh juga dengan kegiatan yang rutin itu terus ya, yang rutin itu. Tapi sesekali kita mencoba untuk mendatangkan narasumber ya. Itu kan mereka senang, saya sering seperti itu. Jadi karena sistem kita di sana itu kan memang mengkaji Al-Quran. Iya. Sudah ya, saya terima dulu. Halo, ada dua lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin balik lagi dengan Rahmat. Oh, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat, Mangga 2. Ya, mungkin ini masukan juga atau saran juga kepada Pak Wakapolda. Iya, Pak Rahmat. Tadi saya dengar dari Pak Imam Ngade sudah usul cuma ada kesempatan untuk memberikan atau penyampaian silaturahmi lah. Iya. Nah, kalau dari saya Pak Wakapolda mohon izin. Iya. Kalau karena saya lihat nih kadang-kadang di atas jam 10 atau jam 10 itu masih ada anak-anak muda atau remaja-remaja kita, anak-anak kita yang masih berkeliaran kadang dengan sepeda motor, mereka juga ugal-ugalan di. Nah, mungkin kalau memang diakomodir atau bisa di ini, saya usulkan karena memang anggota polisi ini kan ada yang mungkin tugas malam itu Pak. Iya. Mungkin bisa melakukan patroli dan kemudian apabila ada anak-anak yang masih berkeliaran di atas jam 10 atau jam 11 mungkin bisa diangkut dan dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Nah ini kan sebenarnya untuk satu hal yang memberikan warning kepada orang tua bahwa wah anak saya ini sudah dibawa orang polisi. Jadi ini kan bagian dari silaturahmi pihak kepolisian dengan warga masyarakat agar ini mohon diawasi anaknya. Kalau nanti 2-3 kali lagi masih ketemu di jalan, itu ambilnya di kantor polisi biar ada efek jerah. Nah gitu. Jadi kalau dengan pertama diantar ke rumah, rumahnya di mana, siapa orang tuanya, antar ke rumah. Nah ini anak ibu, anak bapak kami temukan di sini dia lagi gini. Orang tuanya bisa tahu. Tadi Pak Wakapolda juga sempat singgung bahwa jangan percaya dengan anak. Di rumah dia baik, tapi di luarnya dia sudah. Nah ini mungkin salah satu bagian dari strategi kita untuk supaya biar anak-anak wah kita nih ternyata di rumah diawasi. Di jalan kan kita diawasi polisi lah. Ini kita nggak bisa bikin apa-apa nih. Sudahlah kita di rumah saja. Mungkin seperti itu. Baik. Biar orang tua juga bisa tahu bahwa kegiatan anaknya di luar seperti ini. Apalagi kalau pas ditangkap atau diangkat pada saat mereka lagi ugal-ugalan dengan sepeda motor ini anak-anaknya lagi gitu. Mungkin demikian usulan kami Pak Wakapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan media dakwah dari RRI juga nih Pak Wakapolda lebih dekat dengan masyarakat nih insyaallah bisa menampung seluruh aspirasi dari masyarakat. Ditanggapi dulu mungkin. Pak Rahmat dengan usulan tadi sangat bagus termasuk para pendengar Pro 1 ini kita sudah membuka layanan 110 yang ada baru karena otomatis begitu telepon 110 tahu posisinya di mana, mau di Morotai, mau di Halsel, mau di Tidore itu tahu, dan alat itu sudah terpasang di Polda 1 kemudian di Polres Ternate 1. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan sudah semua lengkap. Atau nanti kalau memang ada keluhan-keluhan itu bisa langsung ke Kapolres setempat bisa. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan nomor saya biar cepat nanti ya. Boleh Mas ya? Boleh. Gak apa-apa ya? Silakan. Lebih dekat kan langsung informasinya ke Pak Wakapolda. Betul. Nanti kalau ada hal yang terkait dengan situasi di lingkungan masing-masing para pendengar sekalian atau saran masukan kepada Polri, silakan nomor saya 0813 2195 1988. Sekali lagi 0813 2195 1988. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memberikan berkah kepada kita semuanya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Oke, karena sudah di penghujung acara, penghujung obrolan ini mungkin saya meminta closing statement dari kedua narasumber yang hadir pada saat ini tentang mengamati fenomena akhir zaman.
Sebenarnya masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena masih penasaran dengan tema ini. Pembahasannya semakin luas sebenarnya. Tidak cukup dengan 1 jam obrolannya, Ustaznya. Nanti kita bisa ketemu di kita atur lagi kembali jadwal untuk mungkin bisa kedua. Closing statement mungkin Ustaznya terkait dengan tema ini. Silakan. Baik, saya sapa untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak di rumah. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh tadi Wakapolda, bahwa kadang-kadang anak itu manis di depan kita, ya. Tapi ketika keluar jauh dari kontrol kita, ada yang memang seperti itu, tapi ada juga yang baik, ya. Saya sering ke ibu-ibu, saya bilang begini, Bu, kita hidup di akhir zaman ini, jangan kita terapkan ketika orang tua mendidik kita zaman dulu. Kita dulu itu ketika orang tua duduk di depan, nggak berani lewat di depannya. Jadi kita cari jalan pintas supaya jangan ketemu, bukan karena tidak suka, tapi karena saking hormat sama orang tua. Tapi sekarang kan enggak. Kalau kita mau ngomong satu, dia punya 2, 3. Tapi dia adu argumen. Tapi kalau saya dalam keluarga sih boleh-boleh saja. Karena saling berdebat itu dalam hal-hal yang positif enggak ada dosa. Yang yang kalau kita itu durhaka dengan cara membentak orang tua dengan emosi dan itu yang dosa. Tapi kalau selama itu kan Al-Quran juga kan mengajarkan kepada kita. Jadi memang bagaimana supaya anak-anak itu mereka itu jujur. Ya, artinya kita sedemikian rupa. Saya bilang begini, Bu, Ibu, coba diusahakan mulai kita ibu, pendekatan seorang ibu, ya, tanamkan cinta dan kasih sayang, sehingga anak itu kita lepas bermil-mil dari kita. Ketika mereka berbuat sesuatu yang negatif, mereka pasti berpikir, kasihan ibuku, kasihan bapakku, setiap hari tidak mengenal waktu mencari nafkah untuk bisa bagaimana pendidikan anaknya ke depan. Mereka itu tidak mengenal panas, hujan demi anak-anaknya ke depan. Kalau sampai kita tanamkan kasih sayang seperti itu, mereka akan terbayang. Dan ketika mereka harus mengkhianati kita, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan doa kita, insya Allah anak-anak ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Terima kasih Ustazah. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Wakapolda untuk closing statementnya apa, Pak? Baik. Dengan tema kali ini memang mengingatkan saya pribadi bahwa saat ini memang kita sebagai orang tua juga harus memberikan atensi lebih kepada keluarga. Apalagi sebagai polisi juga melihat bahwa fenomena ini memang sudah faktanya ada di masyarakat. Saya menghimbau untuk saudara-saudara saya di Pro 1 ini, mari kita mulai dari keluarga, diri kita, menjaga dengan baik kualitas keimanan kita. Mari lakukan yang terbaik, goresan tinta emas untuk prestasi yang bermanfaat dan membanggakan keluarga. Insya Allah dengan masing-masing keluarga, dengan orang tua, itulah menjadi kekuatan kita ke depan untuk menangkal hal-hal yang negatif yang saat ini memang sudah mengejala. Tanda-tanda itu sudah ada. Saya kira itu, Mas. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakapolda. Oke, para pendengar yang ada di rumah, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pada program obrolan Jumat Mubarak edisi 11 Muharram 1443 Hijriah, 20 Agustus 2021 Miladiah. Dan saya himbaukan kembali bahwa kalau Anda ingin mengikuti kembali obrolan kita pada Jumat edisi hari ini, bisa di channel YouTube Prima DMI Malut. Insyaallah mudah-mudahan berkah, dan sampai ketemu di Jumat-Jumat yang akan datang dengan tema dan narasumber yang luar biasa yang kami hadirkan. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kembali kepada yang pertama, Brigjen Pol Dr. Andus Eko Parasetyo Siswanto MSI selaku Wakapolda Maluku Utara. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk bisa hadir ke obrolan ini di Pro 1 RRI Ternate. Yang kedua, guru kami Ustazah Haja Radia M. Al-Hadar selaku Ketua Lembaga Dakwah Ar-Ridha Maluku Utara. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Dan saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap ikuti program obrolan Jumat Mubarak dari edisi ke edisi Jumat yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.